Wahai imam, saya ini sudah lama bekerja. Kalau bahasa sekarang sudah kerja keras, kerja tangkas, dan kerja cerdas. Tapi kok masih gini-gini aja. Barangkali ada wirid atau doa yang bisa kami lakukan untuk merubah hidup saya. يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت صاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يندب فخذ الغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ikhwati ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah
فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sadaqal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang selalu dilimpahi anugerah, taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang sangat terkenal yang bernama Imam Abu Hanifah. Beliau ini suatu saat didatangi oleh seorang tamu yang bertanya, "Wahai kiai, wahai ustadz, wahai imam, saya ini sudah lama menikah, tetapi saya ini tidak dipunyai putra. Apakah ada doa atau wirid yang bisa kami lakukan sehingga menjadi solusi atas semuanya?" Imam Abu Hanifah mengatakan, banyak-banyaklah membaca istighfar. Suatu saat datang lagi, "Wahai imam, saya ini sudah lama bekerja. Kalau bahasa sekarang sudah kerja keras, kerja tangkas, dan kerja cerdas. Tapi kok masih gini-gini aja. Barangkali ada wirid atau doa yang bisa kami lakukan untuk merubah hidup saya." Imam Abu Hanifah mengatakan, banyak-banyaklah membaca istighfar. Suatu saat lagi datang, "Wahai imam, saya ini pimpinan suatu kaum, pimpinan suatu wilayah. Di wilayah saya ini sudah lama tidak turun hujan, sehingga karena zaman itu ya, sehingga apa? Pertanian mati. Kalau pertanian mati nggak ada air, perikanan juga mati, sungainya tidak ada airnya, sehingga jual beli perdagangan juga mati. Kita betul-betul terpuruk, kelaparan, bahkan ada yang sudah meninggal. Apa yang bisa kita lakukan di wilayah kami supaya merubah ini semuanya?" Imam Abu Hanifah mengatakan, banyak-banyaklah membaca istighfar. Ternyata masyarakat muslimin, apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ini direkam, dicatat, diperhatikan dengan serius oleh murid terdekatnya. Murid tersebut bertanya, "Wahai imam, ini ada orang yang curhat 3 masalah, 3 problem, tapi kok solusinya cuma 1, atau bahasanya itu ada 3 penyakit, kok obatnya 1, yaitu apa? Rizki istighfar, punya anak istighfar, kekeringan istighfar. Apakah memang seperti itu?" Langsung Imam Abu Hanifah, "Apakah kamu lupa di dalam juz 28 di surat Nuh Allah SWT berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, maka aku katakan mintalah ampun kepada Allah SWT, karena Allah adalah maha pemberi ampun." Kalau Allah sudah memberikan ampun, bagaimana? Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan ke muka bumi yang penuh berkah. Wa yumdidkun bi amwalin wa banina, dan jangan lupa kalau Allah sudah menerima istighfar kalian, Allah akan menanggerahkan anak-anak, putra-putra, keturunan-keturunan, dan juga akan berikan amwal, harta yang melimpah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menghidupkan taman-taman, kebun-kebun, pertanian-pertanian, dan Allah akan membuatkan sungai-sungai sehingga akan mengalir deras air di situ.
Ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahmatullah, kita perhatikan. Ternyata problem yang terjadi pada masa Imam Abu Hanifah abad ke-2 Hijriah atau abad ke-1 Hijriah, itu problem terbesarnya ya 3. Satu, masalah harta. Yang kedua, masalah putra. Yang ketiga, masalah hujan atau problem sosial. Dan ternyata ini juga terjadi pada Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh, kaumnya mempunyai 3 problem juga. Masalah harta, masalah anak, dan masalah lingkungan sosial. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, kalau kita pikirkan pada masa sekarang, apa yang lebih hebat daripada 3 problem ini? Masalah harta, ma'asyiral muslimin, masalah kecukupan harta. Siapa di antara kita yang tidak kepingin untuk memiliki harta yang cukup? Bahkan kalau bisa mempunyai harta yang lebih, siapa di antara kita? Apalagi kita ini orang muslim, apalagi kita ini orang mukmin. Orang muslim dan orang mukmin membutuhkan kecukupan ekonomi. Kalau bisa lebih daripada yang dibutuhkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat tenaganya, kuat pikirannya, kuat jabatannya, kuat relasinya, kuat ekonominya, pokoknya kuat segalanya. Itu di dalam hadis lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Masyaallah rahmatullah, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 hal yang selalu berpasangan. Dengan kata lain, kalau satu dilakukan, satu tidak, maka apa? Maka dianggap tidak sempurna. Apa di antara 3 hal tersebut? Di situ dikatakan kalau ada lafaz wa aqimus sholata wa atuz zakata, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Setiap ada perintah menunaikan, ketika ada perintah melaksanakan sholat, pasti di situ ada perintah menunaikan zakat. Dengan kata lain, seorang muslim yang sempurna adalah muslim yang apa? Yang sholatnya lengkap, tapi jangan lupa juga dia menunaikan zakat, ma'asyar muslim. Tentunya zakat ini tidak cukup kalau hanya zakat fitrah. Zakat fitrah bagus, tapi yang dibahas di sini tidak hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat mal. Indonesia zakat fitrah itu hanya 40.000. Kalau diangsur selama 360 hari, itu 1 hari tidak sampai 100 rupiah, tidak sampai 200 rupiah, sangat murah. Otomatis di sini apa? Zakat fitrah oke, zakat mal juga oke. Tapi pertanyaannya satu, siapakah yang diperintahkan untuk membayar zakat? Yang diperintahkan bayar zakat adalah orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang tidak mampu. Kalau tidak mampu, tidak membayar zakat, tapi menerima zakat. Padahal di dalam Al-Quran, muslim yang sempurna tidak hanya sholat saja, akan tetapi juga membayarkan zakat. Apalagi kalau kita bicara rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang terakhir adalah haji. Haji diwajibkan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Dengan kata lain, kita bisa menjadi melaksanakan rukun Islam yang sempurna ketika kita mempunyai kecukupan ekonomi, ma'asyiral muslimin. Ketika kita mempunyai kecukupan ekonomi, maka itulah kita bisa menjadi orang muslim yang sempurna. Dengan kata lain, maka apa? Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai kecukupan ekonomi. Sehingga kalau ada masalah ekonomi, bagaimana? Al-Quran menyatakan banyak-banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Problem kedua, ya ayo masyaallah muslimin, mengenai putra, mengenai anak. Ada orang lama tidak punya anak, atau mungkin punya anak tapi serasa tidak punya anak, karena anak yang diharapkan menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, justru kadang-kadang menjengkelkan, menyakitkan, bahkan melawan. Ketika ada masalah ini, maka apa? Banyak-banyaklah istighfar. Masyaallah rahmatullah, agama ketika membicarakan anak menyatakan anak mempunyai posisi yang sangat penting, anak mempunyai posisi yang strategis, masyaallah muslimin.
ketika sebenarnya membicarakan anak menurut para ulama itu sebenarnya bukan membicarakan anak, tetapi membicarakan orang tua. Kita ini kalau membicarakan anak, membicarakan masa depan anak, pada dasarnya bukan membicarakan masa depan anak, sebenarnya membicarakan kita sendiri, membicarakan masa depan kita sendiri. Coba kalau misalkan kita bicara di dunia, saya kebetulan punya anak yang masih usia 5 tahun. Maka apa? Anak saya yang 5 tahun akan sering bilang kepada saya, "Buya, saya minta diantarkan pipis." Saya antarkan. Bahkan mungkin belum bisa istinja dari BAB, mengatakan, "Buya, saya mau BAB, nanti tolong istinjaknya." Makan minta disuapin dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi 10 tahun yang ke depan, anak saya ini sepertinya sudah tidak menjadi anak saya. Tapi apa? Ada kemungkinan dia sudah menjadi teman saya, atau bahasa bisnisnya menjadi mitra saya. Apa buktinya? Saya ngangkat bangku tidak kuat, ayo nak diewangi ngangkat. Naik sepeda motor, dia di belakang saya payah, nak gantian kamu yang nyetir. Dia bisa nyetir mobil, saya nyetir mobil, payah, nak kamu gantian nyetir. Dengan kata lain, begitu bertambah usia, anak saya sudah tidak menjadi anak saya, tetapi sudah menjadi teman saya atau mitra saya. Akan tetapi ma'asyal muslimin, 20 tahun ke depan, anak saya sudah bukan menjadi anak saya lagi, bukan menjadi mitra saya lagi, justru menjadi orang tua saya, pengasuh saya. Kalau dulu waktu kecil anak saya bilang, "Buya pipis, Buya pipis," mungkin 20 tahun ke depan saya yang ngomong ke anak saya, 30 tahun ke depan, "Nak pipis nak, nak pipis nak." Sekarang anak saya sakit ngomong, "Buya sakit, saya antar ke dokter ya?" "Iya, saya antar ke dokter." Tapi 20-30 tahun ke depan, "Nak, Buya sakit nak, tolong antarkan ke dokter." Tapi pertanyaan masyarakat muslimin, apa betul anak-anak tersebut akan melayani kita, akan mengantarkan kita? Itu semua terserah perilaku kita ketika kepada anak kita tersebut, masyarakat muslimin. Sehingga ketika kita bicara masa depan anak kita, membicarakan siapa? Membicarakan kita sendiri. Membicarakan kesuksesan anak kita, membicarakan siapa? Membicarakan kesuksesan kita sendiri. Di saat kita sudah lemah, kita membutuhkan pertolongan anak, alhamdulillah ternyata dulu kita bagus mendidik anaknya, maka apa? Kita tinggal menyatakan, "Nak minta tolong, nak minta bantuan," enteng semuanya masyaallah muslimin. Akan tetapi ketika kita salah membicarakan anak kita, ketika kita salah membicarakan masa depan kita, naudzubillah min dzalik, apa yang terjadi pada masa saat itu masyaallah muslimin? Sehingga membicarakan anak, membicarakan diri kita sendiri. Membicarakan masa depan anak, membicarakan masa depan kita. Ini baru di dunia masyaallah muslimin, belum besok di akhirat. Diceritakan dalam Al-Quran, ada orang tua yang masuk surga dan anaknya masuk neraka, langsung meminta keadilan kepada Allah SWT yang maha adil, mengatakan, "Ya Allah, seret orang tua saya ke neraka seperti saya, dan kalau bisa disiksa 2 kali. Kenapa? Dia menyebabkan saya seperti ini." Itu di Quran. Akan tapi ternyata juga banyak, misalkan di dalam hadis, ada orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami Al-Quran. Akan tetapi yang penting orang ini mati dalam keadaan Islam. Ternyata apa? Besok di akhirat dimuliakan oleh Allah SWT. Sampai dia terkejut, amalan apa yang saya perbuat, amalan apa yang saya terbuat. Ternyata apa? Berkat dia mempunyai anak yang ahli dalam membaca Al-Quran. Dengan kata lain, anak bisa dua-duanya. Di akhirat bisa menyengsarakan, tetapi juga bisa memberikan kebanggaan besok di akhirat. Sehingga urusan anak tidak bisa kita sepelekan, karena ngurus anak sama dengan ngurus kita sendiri. Membicarakan, menyiapkan masa depan anak, sebenarnya menyiapkan dan membicarakan masa depan kita sendiri. Kalau ada masalah, Al-Quran memberikan solusi. Apa? Banyak-banyak membaca istighfar, ma'asyar muslimin. Yang terakhir adalah masalah
lingkungan, masalah sosial. Ini apa maksudnya? Maksudnya ketika di lingkungan kita ada masalah, kita tidak boleh diam saja. Maka kita apa? Harus ikut andil menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemaslahatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Gampangannya bagaimana? Ada tetangga yang alhamdulillah suaminya akhlaknya baik, ekonominya baik, status sosialnya baik, punya istri alhamdulillah cantik, terus solehah, nurut kepada suami, gerakan-gerakannya juga bagus, punya anak-anak, anak yang soleh dan solehah, penurut semuanya, pinter-pinter semuanya, prestasi semuanya. Saya yakin kalau ada keluarga seperti ini pasti dikatakan apa? Jannati baiti, keluargaku adalah surgaku. Ini keluarga seperti itu. Dilalah kersane Allah SWT, dia punya tetangga. Ingat, punya tetangga. Tetangganya itu Masya Allah, yang namanya suami sama istri tidak pernah akur. Bahkan waktunya tidur aja tidak akur, apalagi dengan anaknya. Dengan kata lain, perang itu sudah biasa dan seluruh masyarakat itu mendengarnya, dan kalau perang menghebohkan dunia. Pertanyaannya satu, tetangga yang tadi katanya keluargaku surgaku, ternyata tetangga dekat dengan seperti itu, apa betul dia akan merasa nyaman tinggal di situ? Pertanyaannya, jawabannya pasti tidak. Akhirnya dia pindah, ternyata pindah ya sama saja, wong ini dunia. Tidak semuanya itu baik. Dengan kata lain, bagaimana caranya? Kita bantu tetangga kita menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan tata krama dan etika, tanpa bermaksud mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Dengan kata lain, ternyata apa? Kepedulian kita kepada orang lain itu menentukan kebahagiaan kita juga, ma'asyiral muslimin. Dan ternyata kalau ada masalah seperti ini, apa solusinya? Banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita punya tetangga seperti itu? Barangkali sehingga apa? Banyak-banyak membaca istighfar. Intinya ma'asyiral muslimin, ternyata dalam kehidupan ada 3 problem besar, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran sejak zaman Nabi Nuh sampai mungkin besok ila yaumil qiyamah. Yang pertama problem ekonomi, yang kedua problem keluarga, yang ketiga problem sosial. Dan itu semuanya bisa diatasi kalau kita banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita, keturunan kita, dan lingkungan kita, semuanya adalah ahli istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, tidak hanya dalam kehidupan dunia, akan tapi juga dalam kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakana wa azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah muwaffiqil amirin. Asyhadu an la ilaha illallah walil muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwati ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqah wa adamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa ayyada bil mu'minina min ibadihi wa qala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Waradallahu manil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabil jamain wa tabi'in bi ihsan yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim waslih dzata bainihim wa'sid mal aduwika wa aduwihim. Allahumma salli ala muslimin wa khdim khalas muslimin wa alik min falakin salahul islam wal muslimin. Allahumma tahqata wal ghala wal jura wal fitna wal waba wa sallallahu balak min bilatina khasah buldani muslimina wa jihati mamma masyarataghin wal baghin wal mu'tadin bima syi'ta ajilan ghura ajilan filatin afiyah. Alfikna fukulama ana wa su'amana wa la taqbulina ila ma fi silsil muslim khalbat bila bijaisatil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innal amurukum bil adli wa ihsani wa qurba wa anfashal makamba ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.